你的主人。你修为是如何坐上这云？依然可以离开。以你修。 Wang Lin melihat mereka pergi. Buah reinkarnasi sangat berguna bagi tubuh asli. Jika aku bisa mendapatkannya, kekuatan tubuh asliku akan meningkat pesat, pikir Wang Lin. Kilatan cahaya melintas di matanya. Wang Lin merenung. Suzaku tidak bertindak untuk membantu Red Butterfly, tapi malah mengirim surat tantangan. Ini sungguh aneh. Sepertinya pertarungan dengan Red Butterfly tidak dapat dihindari. Selama dia belum mencapai tahap transformasi jiwa, aku memiliki kesempatan untuk menang, pikir Wang Lin dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan tangan Hongdi terbang dan mendarat di depannya. Segel di tangannya berubah dan cahaya hitam muncul dan memasuki tangan itu. Wang Lin lalu mengeluarkan beberapa botol kecil yang berisi racun dari binatang roh. Cairan merah beracun itu kemudian keluar dan menyatu dengan tangan Red Butterfly. Segel di tangan Wang Lin kembali berubah dan cahaya hitam melesat sebelum berubah menjadi tengkorak dan memasuki tangan Hongdi. Wang Lin tidak berhenti, ia terus membuat tengkorak hingga 99 tengkorak lainnya masuk ke tangan itu satu persatu, menyebabkan warna pada tangan yang awalnya putih mulus tiba-tiba berubah menjadi hitam darah yang nampak mengerikan mengeluarkan aroma bau busuk. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menyegel tangan busuk itu ke dalam sebuah kotak. Tepat pada saat ini, di satu taman di Suzaku, nampak Red Butterfly dengan satu tangan sedang berkultivasi di atas bunga teratai. Daerah itu dikelilingi oleh air biru yang jernih dan hijau subur, bahkan ada binatang roh di dekatnya. Di hadapannya ada seorang pria parubaya sedang menatap Hongdi dengan penuh kelembutan di matanya. Dik Hongdi, aku telah memberimu roh Laut Timur yang akan menumbuhkan kembali lenganmu. Mengapa kamu belum menggunakannya? Tanya lelaki itu. Hongdi membuka matanya dan menjawab dengan dingin. Setiap kali aku melihat tanganku yang putus, keinginanku untuk membunuh Cheng Niu semakin kuat. Aku akan membiarkan lenganku kosong sampai aku membunuhnya. Kakak senior, jangan mencoba mengubah pikiranku, jawab Hongdi. Cheng Niu, gumam pria itu dengan dingin. Cheng Niu ingin menghancurkan hati Daoku, namun gagal. Saat ini hati Daoku malah semakin lengkap. Aku senang Gunung Suzaku menginginkannya untuk bertarung denganku, kata Hongdi mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan dengan dingin. Kalau bukan karena Gunung Suzaku, aku pasti sudah keluar dan menangkap Cheng Niu untuk dibunuh olehmu, kata pria itu mendengus dingin. Hongdi hendak berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan ekspresinya mendadak berubah. Garis hitam dengan warna darah muncul di dahinya dan menyebar dengan cepat. Tangan kiri Hongdi dengan cepat menekan dahinya sementara wajahnya terus berubah. Setelah beberapa saat, garis hitam darah itu menyusut. Dik Hongdi, kenapa kamu? Tanya pria itu melihat wajah Hongdi yang meringis. Bajingan, Cheng Niu itu mencoba melukaiku melalui tanganku yang putus, kata Hongdi dengan ekspresi kebencian yang mendalam di wajahnya. Segera tangan kirinya membentuk banyak segel ke dahinya dengan ekspresi muram di wajahnya. Kilatan dingin melonjak ke mata pria itu saat melihat wajah Hongdi. Aku akan membunuh keparat Cheng Niu meskipun itu bertentangan dengan perintah Gunung Suzaku. Mereka hanya akan menghukumku dengan berkultivasi selama 100 tahun, kata pria itu berbalik hendak pergi. Namun Hongdi tiba-tiba berkata, kakak senior, kalau ada yang akan membunuh Cheng Niu, itu adalah aku. Gunung Suzaku mengirimkan 2 pesan tentang Cheng Niu. Kalau kau membunuhnya, hukuman itu tidak akan semudah 100 tahun berkultivasi tertutup, kata Hongdi. Ekspresi pria itu tampak muram mendengar itu dan kembali duduk. Namun dia mengeluarkan sepotong batu giok dan menulis beberapa pesan sebelum melemparkannya ke langit. Saya akan mengirim beberapa kultivator dari negara-negara yang tingkat kultivasinya lebih rendah. Dengan begitu, Gunung Suzaku juga tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadapku, kata pria itu. Hongdi tidak menanggapi, dia menutup matanya untuk memfokuskan perhatiannya pada penyegelan garis hitam yang telah menyerangnya. Di sebelah timur Suzaku, ada sebuah gunung yang berbentuk seperti burung. Gunung inilah dikenal sebagai Gunung Suzaku. Gunung Suzaku adalah tanah suci Suzaku. Segala sesuatu yang terjadi di Suzaku harus mendapat persetujuan mereka. Pada hari itu, Feng Yusan tiba di kaki gunung.
ia mondar-mandir di sekitar kaki gunung beberapa saat sebelum menaiki anak tangga dan berlutut seraya berkata, murid Feng Yusan ingin bertemu dengan Panatua. Sesaat kemudian, sebuah suara keluar dari istana, apa itu? Murid diperintahkan oleh Gunung Suzaku untuk mengirim surat tantangan pada Cheng Niu. Namun dia tidak menerimanya dan menundanya selama 10 tahun, kata Feng Yu. Suara itu mendengus, Cheng Niu benar-benar tidak tahu adat, kau bisa pergi, orang lain akan membawanya ke sini, kata suara itu dengan dingin, Ziwu, bawa Cheng Niu ke sini. Saat suara itu bergema di istana, seorang yang diselimuti kabut tiba-tiba muncul, Ziwu bertanya dengan malas, hidup atau mati? Suara dari istana menjawab, terserah kau. Baiklah, kata Ziwu berbalik dan hendak pergi. Namun, tepat pada saat itu, cahaya merah turun dari puncak Gunung Suzaku dan memasuki istana. Pemilik suara dari istana itu terkejut lalu berkata, tunggu, lupakan saja, kau tidak perlu pergi, kita akan menunggunya selama 10 tahun, kata suara itu mendengus dari istana. Ziwu sedikit mengernyit lalu menghilang di dalam Gunung Suzaku. Di dalam istana duduk seorang lelaki tua, ia menatap giok merah di tangannya dan bergumam, latar belakang macam apa yang dimiliki Cheng Niu hingga ia berani ikut campur 3 kali? Saat ini, Wang Lin sedang duduk bersila di lembah, di depannya ada kereta perang yang penuh dengan paku segel. Wang Lin melemparkan gelang perangkap binatang buas dan katak guntur mendarat di sampingnya. Katak petir, aku akan menyingkirkan perangkap binatang buas itu, jika kau ingin tinggal, maka ikutilah aku, jika tidak, maka kau boleh pergi, kata Wang Lin. Katak guntur itu mengangguk. Wang Lin membentuk beberapa segel dengan kedua tangannya, segel-segel itu mendarat di perangkap binatang buas dan banyak simbol mulai menyebar dari gelang itu. Pada akhirnya, sesuatu yang aneh terjadi di hadapan Wang Lin, simbol-simbol itu membentuk cincin kecil dan yang terbesar berada di luar, di tengahnya terdapat perangkap binatang buas. Lepaskan, teriak Wang Lin. Segera simbol-simbol itu mulai berputar dan asap hijau keluar dari perangkap binatang dan memasuki katak guntur membuat katak guntur mengeluarkan raungan keras. Tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke kereta perang, segera kabut hitam muncul di kereta perang dan roh binatang dari kereta perang itu muncul. Itu adalah roh binatang terkecil di antara 3 kereta perang yang telah disegel oleh Wang Lin, kepalanya bertanduk dan memiliki ekor seperti naga. Wang Lin dengan tenang menatap binatang itu sebelum meneteskan setetes darah pada gelang perangkap binatang, kemudian menunjuk roh binatang dan simbol perangkap binatang tiba-tiba bergetar sebelum berubah menjadi sinar cahaya yang mulai berputar di sekitar roh binatang itu. Roh binatang itu mengeluarkan banyak raungan saat mencoba melawan, tapi beberapa rantai hitam keluar dari kereta dan menjerat binatang itu. Cahaya yang terbentuk dari simbol-simbol itu mendarat di tubuh binatang itu dan melepaskan cahaya keemasan. Pada akhirnya, semua simbol itu menempel di tubuh binatang dan binatang itu tidak lagi melawan. Hanya tatapannya yang semakin ganas saat ia menghilang dan memasuki gelang perangkap. Di saat yang sama, kereta perang berubah menjadi sinar cahaya hitam dan juga menghilang ke dalam gelang perangkap. Wang Lin melambaikan tangannya dan gelang perangkap binatang itu dengan cepat terbang ke arahnya dan masuk ke pergelangan tangan kanannya. Wang Lin segera merasakan kekuatan yang jauh lebih kuat dari katak guntur, namun tiba-tiba mulai menghabiskan energi spiritualnya. Wang Lin melambaikan tangannya dan 8 batu roh kualitas tinggi muncul di sekelilingnya. 8 batu roh itu bersinar terang dan sejumlah besar energi spiritual memasuki tubuhnya dan mengalir masuk ke dalam gelang. 3 hari kemudian, kekuatan hisap perlahan mulai menghilang dan tubuh Wang Lin, dia sedikit mengernyit, perangkap binatang itu kemungkinan akan menyedot energi spiritual darinya setiap kali digunakan, akan lebih baik untuk menyimpan batu roh itu untuk berjaga-jaga, pikir Wang Lin sambil menyentuh gelang perangkap itu, lalu berdiri dan menatap katak guntur. Sudah selama 3 hari, katak guntur itu tidak pergi dan menjaga Wang Lin sepanjang waktu. Wang Lin melompat ke punggungnya dan bertanya, apakah kau ingin mengikutiku? Perut katak guntur mengembang dan mengeluarkan raungan sebagai balasan setuju. Bagus, mulai hari ini, aku akan memperlakukanmu sama seperti nyamukku, kata Wang Lin tersenyum samar lalu melompat turun dan berjalan menuju pagoda. Setibanya di depan pagoda,
Wang Lin menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Senior Ting, saya diminta oleh Senior Zhou Yi untuk menjagamu selama 1000 tahun, saya akan melakukan perjalanan ke makam abadi. Makam abadi sangat berbahaya, jadi aku ingin meminta Senior Ting untuk meminjamkanku pedang surgawi," kata Wang Lin membungkuk hormat. Setelah mengatakan itu dia berjalan memasuki pagoda. Di lantai atas, Wang Lin melihat Ting Er terbaring di ranjang giok surgawi. Di sampingnya ada 2 pedang surgawi, 1 besar dan 1 kecil, melepaskan gelombang energi spiritual surgawi. Pandangannya tertuju pada pedang yang lebih besar. Ia merasa pedang besar itu tampak familiar saat pertama kali melihatnya waktu itu, namun perasaan familiar itu semakin kuat saat ia berada di depannya. Wang Lin mengerutkan keningnya, "Aku pasti pernah melihat pedang ini di suatu tempat sebelumnya, tapi di mana itu?" pikir Wang Lin mengulurkan tangannya dan meraih pedang besar itu. Wang Lin menatap pedang dan terkejut, ini sebuah tanda kemakmuran. Ketika Wang Lin berada di Sekte Heng Yue, ia diberi tanda oleh gurunya untuk memilih pedang terbang. Pedang yang dipilihnya adalah pedang terbang paling konyol di Sekte Heng Yue, bertanda kemakmuran. Sambil memegang pedang di tangannya, Wang Lin teringat 2 permata raksasa di gagang pedang kemakmuran. Jika bukan karena pedang surgawi ini, Wang Lin tidak akan mengingat kemakmuran. Selain itu, kedua pedang itu sangat mirip. Mata Wang Lin berbinar, dia tidak percaya bahwa ini hanyalah suatu kebetulan. Mungkinkah pencipta pedang kemakmuran pernah melihat pedang surgawi ini? Pikir Wang Lin mulai merenung. Ia mulai mengingat kehidupan orang tua yang tercatat pada tanda kemakmuran. Orang tua itu awalnya tidak berguna di Sekte Heng Yue, tapi pernah menyelamatkan Sekte Heng Yue dari bencana, lalu tewas dan meninggalkan pedang besar ini untuk murid-muridnya di masa depan. Orang yang sama sekali tidak berguna mampu menyelamatkan Sekte Heng Yue, senior itu pasti punya rahasia, pikir Wang Lin sekali lagi menatap pedang surgawi di tangannya. Pedang surgawi ini telah kehilangan jiwanya dan menjadi lemah. Untuk menggunakan kekuatan penuhnya, aku membutuhkan jiwa yang mengisi pedang. Suli Guo, keluar, kata Wang Lin. Segera kabut ungu mengepul keluar dan berubah menjadi Suli Guo. Mata Suli Guo sangat bersemangat saat ia berteriak, "Akhirnya aku keluar." Pada saat ini, katak guntur dan nyamuk iblis yang saling menatap berbalik dan menatap Suli Guo. Suli Guo langsung terdiam saat ditatap kedua binatang itu dan mundur ke samping Wang Lin. "Suli Guo, ayo masuk ke pedang besar ini," kata Wang Lin. "Apa? Pedang surgawi? Aku tidak mau," jerit Suli Guo. "Jangan cerewet, cepat masuk," kata Wang Lin mencengkeram Suli Guo lalu melemparkannya ke pedang surgawi, dan pedang itu tiba-tiba bergetar saat cahaya emas mulai menyala di atasnya. Wang Lin mengerutkan keningnya dan jiwa-jiwa setan pengembara melesat keluar dan satu persatu memasuki pedang surgawi. Tak lama kemudian, pedang itu berubah menjadi hitam. Sambil menekan tangan kanannya pada pedang, Wang Lin bergumam, menggunakan jiwa Suli Guo sebagai roh pedang hanya dapat mengaktifkan sebagian dari kekuatan pedang. Jika aku menggunakan setan pemakan jiwa, maka aku seharusnya dapat menggunakan lebih banyak kekuatan pedang. Sepertinya aku harus menangkap setan pemakan jiwa di masa depan, pikir Wang Lin dengan dingin. Di rumah tua Zhou di desa bunga aprikot, seorang wanita tengah memandangi bayi perempuannya dengan tatapan penuh kasih sayang. "Ruer, ayahmu pergi membelikanmu ginseng untuk membantu menyehatkan tubuhmu. Aku tidak tahu apa yang salah dengan tubuhmu ini sehingga tubuhmu menjadi begitu lemah," gumam wanita itu sambil menggendong Zhou yang tertidur. Melihat bayinya tertidur, wanita itu menurunkan bayinya dan mencium keningnya sebelum pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Tepat saat wanita itu pergi, Wang Lin muncul di ruangan itu. Wang Lin menatap bayi perempuan itu dengan penuh kelembutan di matanya. Tangannya gemetar saat ia menyentuh Zhou dan dengan lembut berbisik, "Wan Er, aku lupa tanggal, bulan, dan tahun berapa kita bertemu di Laut Setan. Tapi aku selalu ingat wajahmu yang tersenyum padaku." Bulu mata bayi perempuan itu bergetar saat matanya yang jernih terbuka dan menatap Wang Lin. Karena jiwa barunya tertidur, tubuhnya terlalu lemah untuk menyimpan semua kenangannya. Meskipun dia tidak dapat mengingat namanya, namun suara Wang Lin dan perasaan terhadapnya telah terukir dalam di jiwanya, tanpa disadari air mata jatuh dari mata bayi.
Hati Wang Lin terasa sakit saat ia menatap bayi perempuan itu meneteskan air mata. Kau memberiku setetes air mata dan aku mampu melihat semua yang ada di hatimu, bisik Wang Lin menatap bayi perempuan itu untuk waktu yang lama. Saat waktunya tiba, aku akan datang menjemputmu, bisik Wang Lin dengan lembut lalu pergi dari tempat itu. Tepat saat Wang Lin pergi, air mata mulai memenuhi mata Zhou Ru dan dia mulai menangis. Wanita yang sedang memasak segera masuk ke dalam ruangan, menggendong bayi perempuan itu dan mulai menghiburnya. Tangisan bayi perempuan itu perlahan berhenti, tapi dia masih melihat keluar ruangan dengan matanya dipenuhi kebingungan. Di dalam gua tak jauh dari desa, Tai Yan sedang duduk bersila sudah selama setahun. Lu Fei mengirim pesan padanya untuk berganti, tapi dia menolak tawaran itu. Tiap hari indera spiritualnya menyebar ke desa untuk melindungi Limuan, ia bisa merasakan kehadiran aura kuat yang datang. Wang Lin melangkah masuk ke dalam gua dan Tai Yan segera berdiri untuk menyambutnya. Tidak buruk jika dibandingkan dengan Lu Fei, yang perlu kamu lakukan adalah terus seperti ini dan kamu bisa mencapai tahap pembentukan jiwa. Namun ingatlah bahwa kamu harus mencapai puncak tahap akhir Nesken Soul terlebih dahulu, kata Wang Lin. Tai Yan terkejut dan mengangguk. Wang Lin melambaikan tangannya dan sebuah ukiran kayu terbang ke arah Tai Yan. Itu adalah ukiran domain waktu, ku berikan padamu, pelajarilah dengan baik, kata Wang Lin. Tai Yan menatap ukiran kayu itu, sementara Wang Lin berdiri di atas nyamuk lalu terbang menuju makam abadi. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.